Hai, selamat malam. Gua mau cerita sedikit tentang diri gua yang dinilai positive thinking sama teman gua. Jadi, gua punya kenalan. Gua punya kenalan yang kerja di Jepang, teman dari Indo. Dia kerja di Jepang. Dia sempat kesel sama gua. Dia bilang, "Nat, lo bisa nggak sih nggak terlalu positive thinking," katanya gitu kan. Gue sebel banget, tau nggak. Kalau dengar lu tuh selalu bisa berpositive thinking, berpikir positif gitu ya. Ya dalam hati gue, anjir, kata gue, ini tuh gue maksudnya baru berapa tahun inilah gitu ya, berapa tahun inilah gue baru mulai bisa berpositif thinking, berbaik sangka dengan Allah gitu kan. Sebelumnya bertahun-tahun itu gue dari kecil, bertahun-tahun dengan berbagai pengalaman hidup gue yang wah udah kayak lagunya Ninja Hattori, mendaki gunung gitu kan, lewati lembah. Itu gue selalu berburuk sangka terus akan hal apapun gitu loh, selalu marah-marah, maki-maki. Ya boleh dibilang gue ini apa ya, kalau dibilang di orang di agama tuh, penghujat Tuhan. Gue tuh selalu ngehujat Tuhan, marah-marah. Tuhan, kenapa Jet gini, kenapa Jet gitu, Jet minta ini nggak dikasih, Jet minta itu nggak dikasih, bla 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 bla. Selalu kayak begitu, marah gitu ya. Sampai ada momen dimana gue bisa berpikir, karena gue sudah pelan-pelan mendapatkan jawabannya, karena juga perjalanan hidup gue ketemu dengan orang-orang yang juga suka ngasih support ke gue, ngasih semangat ke gue gitu kan. Akhirnya pelan-pelan ya bisa belajar berpikir positif. Oh, kenapa gue dulu hamil duluan? Mungkin kalau gue nggak hamil duluan, hidup gue lebih kacau nantinya. Oh, kenapa gue ngalamin kayak begini? Oh, mungkin maksudnya seperti ini. Oh, kenapa gue begini? Kenapa gue begitu? Oh, maksudnya Allah mungkin seperti ini, gitu kan. Jadi saat ada orang yang curhat ke gue bisa kasih masukan. Gue bisa kasih pendapatnya gue, gitu kan, gimana, gitu loh. Nah, terus gue mau berbagi lagi tentang gue kan baru putus nih sama pacar gue nih ya sebulan inilah gue baru putus. Cuman yang gak mau bagi ini bukan soal putusnya itu, tapi karena kemarinan itu gue yang bucin habis sama dia. Gue benar-benar baru jatuh cinta banget gitu kan ya. Jadi hampir 5 tahun ini gue yang ngejar dia, gue yang telepon dia duluan, gue yang chat dia duluan, gue yang video call dia duluan, apa segala macam, pokoknya gue yang duluan lah. Pokoknya gue benar-benar ngejar dia kayak pantau gitu kan. Tapi kan kenyataannya ya begitulah ya, kalau orang terlalu kecintaan kan akhirnya nggak dihargain sama pasangannya ya, jadi dientengin, digampangin. Nah, itu selama kemarin gue pacaran ini, selama 20 bulan lah pacaran, itu gue berapa kali, gue kan orangnya emang gampang suka bilang ya udah putus aja gitu kan. Gue emang gampang bilang gitu loh. Nah, pertama kali gue bilang putus aja itu itu gue galau abis. Gue itu nggak bisa nahan diri nih. Ya akhirnya udah 2 hari nggak teleponan, hari ketiganya gue chat duluan gitu kan ya. Gue gini, gue mohon sama dia, gue ya ngemis lah ya sama dia ya, gini ini baikin dia, udah baik lagi. Putus, gue bilang putus yang kedua nih, ribut lagi gede. Gue bilang putus yang kedua kalinya, waktunya makin lama lagi. Yang tadinya cuma 2 hari nggak teleponan, ini udah makin lama, udah 5 hari gitu kan ya. Gue masih juga gue juga yang ngejar lagi, gue juga mohon lagi, gue juga ngemis lagi supaya balikan lagi apa gimana. Nah, ini gue ngomong, gue lupa ini yang sekarang putus udah sebulan ini yang ketiga kali apa yang keempat kalinya lah kayak gitu.
Yang jelas jedanya itu waktunya itu makin lama gitu kan. Sampai sebelum putus itu gue bilang sama pacar gue dulu tuh, ini tuh Allah itu lagi ngelatih aku. Allah itu lagi ngelatih aku karena aku terlalu cinta sama kamu. Aku benar-benar takut kehilangan kamu. Aku benar-benar kayaknya gue bisa gila lah ya kalau lu sampai pergi ninggalin gue, sampai lu meninggal gitu, gue bisa gila. Akhirnya sama Allah nih dikasih nih tahapan kayak gini gitu kan ya, berapa lama, putus kedua berapa lama, putus yang ketiga berapa lama gitu kan. Makin lama kan makin lama nih waktunya gue perhatiin, kayaknya Allah lagi ngelatih gue persiapan. Dia diem aja, dia cuman ketawa aja. Berapa hari kemudian, ya gue kan orangnya tukang nyari gara-gara ya, suka nyari ribut kan. Padahal kangen banget sebenarnya, cuman ya gitulah, suka nyari ribut. Gue ngomong nggak enak ke dia, emang itu nyakitin dia, emang gue juga nuduh dia nggak ada buktinya, benar, wajar dia marah, gue terimain. Dia bilang ya udah kita putus aja. Tapi dari nada yang dia katakan itu, gue denger dia itu kayak ngeledekin gue, ngegampangin gue, bahwa dia pikir abis ini juga lu bakal ngemis-ngemis lagi kok ke gue, lu gak bakalan kuat lah, lu gak bakalan bisa lah gitu kan. Jauh dari gue, ditinggalin gue. Dia pasti mikirnya kayak gitu, karena kan sebelumnya gue selalu yang ngemis-ngemis, ya udah balik lagi yuk gini, gue yang mohon-mohon gitu kan. Kali ini benar-benar sampai hari ini udah sebulan kita nggak ada komunikasi sama sekali. Gue udah blokir semuanya, WA-nya gue blokir, IG-nya, FB-nya, TikTok-nya, Line-nya, semuanya gue blokir. Gue udah nggak mau, karena gue juga ada sakit hati ke dia gitu ya. Gue blokir semuanya, dan dia lupa gitu loh, dia lupa. Kemarinan gue baru bilang nih, 2-3 hari yang lalu gue baru bilang, ini tuh Allah lagi ngelatih gue untuk mempersiapkan diri agar bisa lepas dari dia. Jadi di sini untuk kalian ya, kalau kita mengalami sesuatu yang kita rasa nggak enak, coba deh kita belajar apa sih maksudnya Allah kita dikasih kayak gini. Kayak gue kan, kok putus pertama akhirnya sekian hari, putus yang kedua kali lebih lama lagi, putus yang ketiga kali lebih lama, yang ini makin lama lagi gitu kan. Ini maksudnya kenapa gitu, cobalah. Jadi yuk kita belajar jangan terlalu berpikir, menilai, menuduh Allah yang jelek terus gitu loh. Jadi ya gue juga berpikir ini mungkin emang hutang karma gue, kan gue emang ada karma ke dia ya, hutang karma di kehidupan sebelumnya. Artinya hutang karma gue ya, kalau emang sekarang gue pisah sama dia, hutang karma gue artinya udah lunas ke dia, gue udah selesai gitu loh. Tugas gue buat ngebimbing dia pun untuk jadi lebih baik udah selesai gitu kan. Karena ya emang cara gue salah ngebimbing dia, tapi tugas gue udah selesai gitu aja intinya. Karma gue udah lunas, tugas gue pun udah selesai. Dan itu sudah gue katakan berkali-kali ke mantan pacar gue ini gitu loh. Kenapa gue bertahan sama dia, kenapa gue masih bisa awet sama dia sampai kemarinan ini, dengan segala kelakuan dia yang nyakitin gue terus ya gue jelasin lah semuanya, apa maksud gue tuh, kenapa gue begini begitu. Memang udahannya gue suka kasar, kata-katanya ngatain dia goblok, tolol, ya abisnya gue gemes gitu loh, gemes banget. Dibilangin berkali-kali masih begitu aja, dijelasin berkali-kali masih nggak ngerti gitu loh. Jadinya ya inilah mungkin emang rencananya Allah, tugas lu udah beres Nat, jadi lu lepasin aja gitu. Berpikir positif, oke?